Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Surya Hidayatullah, NPM 204300080. Di sini saya akan memberikan materi atau menyampaikan materi tentang memori dan CPU. Jadi yang pertama, kita masuk ke memori terlebih dahulu ya. Definisi memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Jadi memori itu adalah tempat penyimpanan pada intinya. Tempat program atau data penyimpanan. Kemudian memori juga diartikan sebagai tempat informasi yang bisa dibaca dan ditulis. Jadi bukan hanya menyimpan suatu data, jadi juga menjadi tempat informasi yang bisa dibaca dan ditulis. Kemudian berdasarkan alokasi memori, lokasi memori itu memiliki dua lokasi, yaitu yang internal dan eksternal. Internal itu dari dalam dan eksternal itu dari luar. Jadi yang pertama yang internal dulu. Yang internal itu yang terdapat di dalam prosesor, cache memori dan memori utama yang ada di luar prosesor. Itu yang internal, intinya memori yang berasal dari dalam. Nah, sedangkan yang eksternal itu yang diakses prosesor melalui piranti atau I/O, input dan output. Contohnya itu hard disk eksternal. Nah, kemudian memori itu memiliki sifat ya. Sifatnya apa saja, yaitu sifatnya volatile memory dan non volatile memory. Volatile memory itu adalah sifat memori yang membutuhkan daya listrik untuk menghidupkannya. Nah, sedangkan non volatile memory itu tidak perlu menggunakan daya listrik. Nah, contohnya hard disk itu tidak butuh daya listrik. Nah, yang membutuhkan daya listrik itu RAM, itu membutuhkan. Itu dua sifat memori, non volatile dan non volatile memory dan volatile memory. Nah, kemudian elemen dasarnya. Memori juga memiliki elemen dasar, yaitu memori disebut dengan sel memori. Elemen dasar yang paling dasar memori itu disebut sel memori. Kemudian sifat sel memori itu sendiri itu mempresentasikan bilangan biner 1 dan 0. Jadi memori hanya bisa membaca 1 dan 0. Itu angka biner. Nah, sifat lainnya adalah sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi dan dibaca. Jadi intinya bisa untuk diedit, bisa ditulis dan bisa dibaca. Nah, kita ke jenis memori. Jenis memori itu ada banyak, ada memori utama, memori sekunder, virtual memory, external memory. Nah, yang pertama memori utama. Memori utama itu untuk menyimpan data atau informasi dengan sistem yang memerlukan akses sangat cepat. Sayangnya kapasitasnya itu rendah, ya kecil. Contohnya itu RAM. Jadi semakin besar RAM-nya itu semakin cepat. Semakin besar isinya berapa giga itu semakin cepat. Nah, kemudian memori sekunder ini perangkat fisik yang menyimpan program dan data
aksesnya lambat, tapi kapasitas memorinya besar, jadi aksesnya lambat, tapi di dalamnya ruangnya itu sangat besar. Contoh hard disk, di situ transfer ratingnya lambat tapi bergiga-giga. Kemudian ke virtual memory. Virtual memory itu memori primer yang tersimpan di dalam memori sekunder, semisal JPEG file atau partisi. Virtual memory itu bisa dibilang itu partisi. Apabila memori sekunder itu sudah dibagi, harddisknya sudah dibagi, nah itu namanya partisi. Kemudian external memory ini digunakan pada komputer dan yang terpisah dari memori sekunder, ya, misalnya CD-ROM, disket, atau DVD-ROM seperti itu. Jadi itu ini di luar, tidak dalam komputer atau terpisah dari komputer. Nah, jenis-jenis memori yang kedua itu ada register prosesor, RAM, ROM. ROM itu terdiri dari ROM BIOS, CMOS, flash memory, dan perangkat penyimpanannya berbasis disk magnetis, yaitu floppy disk, hard disk yang dalamnya itu biasanya piringan hitam, atau kalau dulu ya hard disk yang di dalam komputer itu dalamnya piringan. Nah, kemudian berbasis disk optik. Nah, disk optik ini ya piringan. Tadi yang disk magnetik itu yang colokannya magnet. Yang ada yang piringan ini di CD, DVD, HD, DVD seperti itu. Floppy disk, kayak flash disk gitu, hard disk seperti itu. Kemudian efek dari ukuran RAM yang besar, maka prosesing data akan menjadi lebih cepat dan hard disk pun menjadi lebih dingin karena tidak perlu bekerja berulang kali, ya. Jadi apabila RAM itu besar, maka hard disk itu nggak ngoyo kerja. Itu penjelasan untuk memori. Kemudian ke CPU, penjelasan CPU. Jadi yang pertama CPU atau komputer yang generasi pertama, penciptaan perangkat elektronik ini itu dimulai pada tahun 1940-an dengan memanfaatkan tabung hamba udara. Nah, komputer generasi pertama ini itu diberi nama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, pada tahun 1943 oleh John Mauchly, seorang profesor teknik elektro. Nah, proyek komputer ENIAC ini berhasil diselesaikan pada tahun 1946 dan komputer itu masih digunakan sampai tahun 1955. Jadi komputer ENIAC ini, komputer generasi pertama ini itu bekerja menggunakan sistem bilangan desimal, bukan biner, seperti itu. Kemudian komputer generasi kedua. Komputer ini beda dari komputer yang sebelumnya. Komputer yang generasi kedua menggunakan transistor. Kalau yang pertama itu vacuum tube atau tabung hamba udara, dan yang kedua ini menggunakan transistor. Jadi kelebihannya itu ukurannya lebih kecil, bobotnya lebih ringan, dan memiliki daya yang rendah. Kalau komputer model pertama itu
listriknya atau memakan biaya waktunya itu banyak dan ukurannya sangat besar, bobotnya juga lebih berat. Jadi komputer berbasis transistor ini atau komputer generasi kedua itu dari perusahaan NCR dan RCA mulai memproduksi small transistor machine. Sementara IBM meluncurkan seri 7000 dan DEC membuat PDP-1. Seperti itu. Nah, kemudian ke komputer generasi ketiga. Jadi komputer yang ini beda lagi dari komputer sebelumnya. Komputer generasi ketiga itu memanfaatkan IC atau Integrated Circuit sebagai pengganti transistor itu tadi. Jadi IC itu merupakan kumpulan dari puluhan transistor yang dipadukan secara bersama dalam satu chip tunggal. Ya, jadi contoh komputer generasi ketiga itu diluncurkan oleh IBM pada tahun 1964 adalah IBM seri 360. Nah, komputer ini itu memiliki karakteristik berupa kemirikan pada set instruksi atau identik dalam kelompok komputer ini, mendukung berbagai model yang dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama, sehingga mendukung kompatibilitas sistem maupun perangkat kerasnya. Itu generasi ketiga, jadi lebih kecil dan sudah menggunakan IC, tidak menggunakan transistor lagi. Nah, komputer generasi selanjutnya yaitu aplikasi pertama berteknologi IC adalah untuk pembuatan prosesor, central unit dan ALU. Ya, tapi pada saat yang sama IC dimanfaatkan juga untuk pembuatan memori pada tahun 1970. Komputer generasi keempat itu komputer generasi sekarang ya, komputer generasi sekarang. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, ALU itu apa? ALU itu adalah Arithmetic and Logic Unit. Jadi unit aritmatika dan logika. Jadi ini adalah bagian dalam dari sebuah mikroprosesor kecil ya, yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Jadi tugas ALU itu melakukan perhitungan aritmatika dan atau matematika yang terjadi sesuai instruksi program. Soal itu fungsi ALU itu penjumlahan, pengurangan, dan yang lain seperti tanda AND, OR, XOR, seperti itu. Kemudian CU atau Central Unit. Central Unit itu adalah bagian CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU. Nah, jadi ini yang mengontrol. Control unit ini tempat untuk mengontrol ALU ya. Jadi tugasnya control unit atau CU ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi dari memori utama, kemudian mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses, mengirim instruksi ke ALU apabila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dan menyimpan atau save hasil proses ke memori utama. Nah, kemudian ini register itu digunakan untuk menyimpan data alamat kode instruksi dan bit status berbagai operasi mikroprosesor. Jadi ini untuk penyimpanan data atau alamat kode instruksi dari berbagai mikroprosesor. Prinsipnya adalah sama namun memiliki perbedaan dalam strukturnya.
tetap cara diskusinya sama. Dan ini ada beberapa pertanyaan, contoh-contoh soal, yaitu apa yang perlu diperhatikan saat memilih RAM dan apa saja yang ada di dalam RAM tersebut. Nah, jadi jawabannya apa yang harus diperhatikan? Yang diperhatikan yang pertama adalah spesifikasi yang sama. Ya, kalau tidak sama, komputer itu tidak akan merespon. Kemudian kecepatan frekuensi harus sama dan diusahakan memiliki kapasitas yang sama atau naik sedikit kalau support bisa komputernya. Kemudian harus memiliki interface yang sama, tidak berlaku jika RAM Anda hanya satu. Jadi kalau kita mau update RAM atau ya update komputer, mau nambah RAM, kalau slot RAM-nya cuma satu itu tidak bisa, atau beli yang lebih besar sekalian. Dan motherboard, mainboard dan prosesor itu harus mendukung ya. Kemudian ada pertanyaan kembali, penyebab RAM yang besar tidak terbaca di komputer. Nah, kemungkinan komputer itu tidak memenuhi atau tidak memiliki spesifikasi yang rendah. Jadi spesifikasi komputernya itu masih rendah. Nah, jika dipasang dengan RAM yang besar itu nggak bisa, karena apa? Tidak support seperti itu, karena komputernya bisa dibilang jadul ya, jadi belum support. Kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa RAM sangat penting? Apa saja jika komputer tidak memiliki RAM? Apa saja yang terjadi jika komputer tidak memiliki RAM? Jadi RAM itu sudah dibilang pada pengertiannya itu adalah tempat penyimpanan sementara sebelum diteruskan ke harddisk. Jadi RAM itu penyimpanan sementara sebelum di save, masih proses. Nah, kalau sudah di save itu masuknya ke harddisk. Nah, kemudian kalau jika tidak ada RAM, komputer itu tidak akan bisa menyala. Karena apa? Pemrosesan itu tidak akan berjalan, tidak dapat dilakukan. Dengan kata lain, komputer atau laptop tidak menampilkan apa-apa atau black screen ya, layarnya hitam. Kemudian ada lagi satu pertanyaan lagi, fungsi CPU. Jadi CPU itu banyak fungsinya. Yang pertama, melakukan berbagai operasi aritmatika dan logika terhadap data dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui apa? Melalui perangkat keras seperti keyboard, pemindai tuas kontrol maupun statikus ya, maupun apapun masukan. Kemudian menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi arahan. Ya, arahan dari siapa? Arahan dari usernya. User itu sendiri menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Jadi apa yang user itu perintahkan, maka program itu akan melakukannya. Nah, mungkin cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga masih belajar, mohon dibenarkan jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.